waktunya beribadah. Yuk anak-anak, kita ikuti aturan ibadah dengan baik ya. Yang pertama, jangan lupa mandi biar semangat memuji Tuhan. Jangan lupa sikat gigi biar makin wangi dan berpakaian rapi biar makin cantik dan ganteng. Yang kedua, pinjam handphone papa atau mama, bisa laptop, juga televisi. Minta orang tua untuk memutarkan video sekolah minggu. Yang ketiga, duduk tenang, jangan bermain apalagi sambil baring. Ingat, kita akan memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik-baik, luar biasa ya. Puji Tuhan, kalau pada pagi hari ini semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan kuat. Kita bertemu lagi pada pagi hari ini dalam ibadah sekolah minggu. Semua bangkit berdiri karena semua sudah siap beribadah. Kita mensyukuri berkat Tuhan yang selalu bertambah-tambah di dalam kehidupan kita. Kita menyanyi bertambah-tambah dalamnya. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Anak-anak, apa yang kalian lakukan selama seminggu ini, selama libur sekolah? Ya, tentu mungkin ada yang bantu mama, ada yang bantu bapak, ada yang berdoa, baca Alkitab. Tentunya ada juga yang pergi mendaftar ke sekolah yang baru. Ya, puji Tuhan semua itu kita bisa lakukan
karena Tuhan selalu menjaga kita, Tuhan selalu menolong kita. Nah, anak-anak, saat ini kita mau bersama-sama menyanyi, memuji Tuhan dengan lagu Ku Mau Berjalan Dengan Tuhanku. Anak-anakku yang kekasih, pasti dalam kehidupan kita, pasti kita pernah melakukan kesalahan, baik itu sama papa, sama mama, sama kakak atau sama adik di rumah. Nah, saat ini kita mau mengaku dosa kita kepada Tuhan dan kita katakan, semua katakan, Tuhan Yesus, kami bersalah, tolong ampuni kami. Amin. Anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan, kita sudah diberikan pengampunan dosa oleh Tuhan. Nah, sekarang ada berita anugerah buat kita semua. Berita anugerah itu dari Pertama Korintus 15 ayat 57. Firman Tuhan, tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Anak-anak, untuk merespon berita anugerah kita pada pagi hari ini, kita menyanyi Allah itu baik. Kita masuk petunjuk hidup baru untuk kita semua dari pertama Yohanes pasal 5 ayat yang keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Amin. Kita merespon petunjuk hidup baru kita dengan menyanyikan lagu Kasih Yesus Indah, Indah, Oh Indah. Indah,
kita akan bermazmur kepada Tuhan dari Mazmur 14 ayat 7, dan kita akan baca secara berbalasan. Ibu akan baca tulisan yang keluar dan anak-anak di rumah akan membaca tulisan yang ke dalam bersama-sama dengan Bunda Setiawati. Kita mulai. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kita menyanyi lagu Baca Kitab Suci. Semangat pagi. Apa kabar anak-anakku di rumah? Senang sekali walaupun masih di rumah dan kita berjumpa lewat video, tapi puji Tuhan kita tetap sehat. Pagi ini Bunda mau bercerita tentang firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Saat ini kami mau mendengarkan cerita. Berkati hamba-Mu yang akan bercerita, berkati anak-anak-Mu yang akan mendengarkan. Sehingga firman-Mu pada hari ini menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, adakah yang pernah melakukan perjalanan yang jauh, tapi jalan kaki? Tentu capek ya, misalnya kita mau berjalan kaki dari Teluk Lingga ke Bukit Pelangi. Wah, capek sekali. Tapi ada satu bangsa loh yang bukan hanya 1-2 hari berjalan kaki, tapi 40 tahun lamanya berjalan. Bangsa apa itu ya? Benar, bangsa Israel. Nah, setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka berjalan siang dan malam. Dan banyak sekali rintangannya dalam perjalanan. Suatu saat bangsa Israel itu sementara berjalan, mereka mendengar kayaknya ada yang kejar dari belakang. Wih, ternyata memang benar, ada tentara Mesir mengejar. Mau lari ke depan, di depan itu ada Laut Tiberau. Waduh, mati kita ini, kata mereka. Musa langsung berdoa, Tuhan, umat-Mu. Tuhan katakan, tunjukkan tongkat-Mu ke laut. Set! Wah, benar. Laut jadi terbuka. Wah, orang Israel langsung dengan gembira berlari jalan di tengah laut. Setelah mereka sudah sampai semua, mereka balik. Wih, airnya kembali dan tentara Mesir tenggelam semua. Mereka berjalan lagi. Haus, tapi di sini tidak ada air. Musa lagi datang, Tuhan, umat-Mu kehausan. Tuhan katakan, tunjuk gunung batu itu dengan tongkat-Mu. Musa hanya bilang,
menunjuk, sut, wah langsung airnya keluar, terpancar. Wah jernih sekali, sejuk. Bahkan airnya itu manis-manis. Mereka minum dengan sepuasnya, mereka kembali segar dan mereka sehat lagi untuk melanjutkan perjalanan. Berjalan lagi siang dan malam. Tapi di depan tiba-tiba ada orang yang berteriak-teriak, tidak boleh melewati tanah kami. Kalau mau melewati negeri kami, kamu harus berperang dengan kami. Wah, bagaimana ini mereka kuat-kuat. Ternyata itu bangsa Amalek. Tidak mau negerinya dilewati. Musa, Tuhan bagaimana? Apakah kami mau berperang dengan mereka? Tuhan katakan, maju berperang. Aku akan berperang bersama-sama dengan kalian. Seharian mereka berperang. Dan hore, benar. Tuhan ada di pihak bangsa Israel menang. Mereka kembali melanjutkan perjalanannya dan tidak terasa sudah 3 bulan lamanya berjalan. Mereka sudah sampai di padang gurun Sin. Nah, mereka di situ membuat tenda untuk beristirahat sejenak. Sementara bangsa Israel beristirahat, Musa naik ke atas gunung Sinai bertemu dengan Tuhan. Firman Tuhan kepada Musa, Musa, sampaikan kepada bangsa Israel bahwa akulah yang menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Jika mereka mau menjadi umat kesayanganku, anak-anak kesayanganku, mereka harus setia melakukan segala perintahku. Musa turun lagi dari Bukit Sinai, Gunung Sinai, menjumpai bangsa Israel, menyampaikan firman Tuhan. Hai bangsa Israel, firman Tuhan, jika kalian mau menjadi umat kesayangannya, maka kamu harus setia, kamu harus taat melakukan perintahnya. Semua bangsa Israel katakan kepada Musa, kami mau setia kepada Tuhan Musa, kami berjanji taat melakukan perintahnya. Musa kembali menjumpai Tuhan di atas bukit Sinai, di atas gunung. Musa katakan, Tuhan, janji bangsa Israel, mereka mau menjadi umat kesayanganmu. Mereka mau setia melakukan perintahmu. Saat itu Tuhan katakan, kalau begitu ambil 2 loh batu ini Musa. Tuliskan perintahku kepada bangsa Israel. Supaya mereka lakukan memelihara dengan perintah ini. Memelihara mereka supaya tidak melakukan kejahatan-kejahatan. Musa mengambil 2 loh batu dan menuliskan perintah Tuhan. Dan perintah Tuhan itu ternyata ada 10. Berapa anak-anak? Ya, 10 perintah Tuhan. Apa saja perintah Tuhan itu? Nah, perintah yang pertama adalah, ya, di dalam apel ini, ya, kita buka ya, 1, 2, 3. Inilah perintah yang pertama. Tuhan bilang, hanya ada satu Tuhan Allah. Tuhan menegaskan bahwa hanya ada satu Tuhan Allah. Kemudian perintah yang kedua, apa ya? Ada yang tahu? Perintah yang kedua adalah, jangan menyembah Tuhan-Tuhan yang lain. Akulah Tuhan. Jadi tegas sekali Tuhan mengatakan tidak boleh menyembah Allah-Allah lain, hanya kepada Tuhan saja. Itu perintah yang kedua. Sekarang perintah yang ketiga. Wah, dia ada dalam bentuk rumah ya. Apa ya perintah yang ketiga? Hoi, ini dia. Jangan sembarangan menyebut Tuhan Allah. Tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Biasanya
Kita, demi Tuhan, aku nanti akan datang. Atau demi Tuhan, bukan aku yang ambil. Itu namanya menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Itu tidak boleh. Kemudian, perintah yang keempat. Ini dia. Nah, hormati hari Sabat. Seperti kita hari ini sudah menghormati hari Tuhan. Kita menghormati hari Tuhan dengan beribadah kepadanya. Ini perintah yang kelima di dalam bunga. Wah. Ayo, 1, 2, 3. Hormatilah ayah dan ibumu. Kenapa kita harus menghormati ayah dan ibu? Karena itulah wakil Tuhan yang kita boleh dipelihara, kita boleh besar seperti ini untuk mengenal dan menyembah Tuhan. Jadi kalau ada anak-anak yang tidak menghormati orang tuanya, berarti tidak menghormati Tuhan. Ya, kalau Kalimantan katakan kualat lu, ya itu. Atau bahasa Toraja ada yang tahu? Mabusung, iya, kualat. Nah, itu. Kemudian perintah yang keenam. Apa ya? Wah, Tuhan katakan jangan membunuh orang. Sedangkan binatang tidak boleh dibunuh kalau tidak jahat, apalagi orang. Karena kita juga tidak bisa memberi hidup, hanya Tuhan. Karena itu tidak boleh menghilangkan nyawa orang. Perintah yang ketujuh. Perintah yang ketujuh adalah ini dia. Hendaklah engkau setia kepada istrimu atau suamimu. Nah, ini diperuntukkan untuk yang sudah menikah. Tidak boleh menggoda istri orang lain atau suami orang lain. Harus setia sama istrinya sendiri atau suaminya sendiri. Yang kedelapan, dalam kupu-kupu. Yang kedelapan, jangan mencuri. Ya, lagu sekolah minggu mengatakan, karena Bapa di sorga melihat ke bawah, hati-hati matamu yang kecil. Tidak boleh mencuri. Ya, yang kesembilan. Yang kesembilan apa ya? Jangan berbohong. Ya, karena bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Pintar semua. Yang terakhir adalah apa ya? Yang terakhir ya. Ini yang paling terakhir dari 10 perintah Tuhan. Yang ke-10 adalah ini dia. Jangan mengingini apapun milik orang lain. Jadi biar bagus-bagus mainannya teman, jangan merampasi. Kalau perlu minta sama mama dan papa dibelikan. Kalau belum ada uangnya mama papa, sabar, berdoa. Sekali waktu kamu bisa punya mainan. Yang penting kamu sabar. Jadi itulah 10 perintah Tuhan yang diperuntukkan buat bangsa Israel saat itu. Supaya mereka menjaga kelakuannya. Dan juga diperuntukkan bagi kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Demikian cerita kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, anak-anak, cerita tadi
Bunda ambil dari Keluaran pasal 19 sampai 20 ayat 17. Tapi saat ini Bunda hanya membaca Keluaran pasal 20 ayat 1 dan 2. Dan yang harus dibaca di rumah harus ya adalah Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Kalau belum berjelas boleh dilihat ini. Nah, Keluaran 20 ayat 1 sampai 2. Ke-10 firman. Lalu Tuhan mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Amin. Wow, anak-anak, Tuhan itu sangat sayang sekali sama kita. Sehingga Dia mau memberikan 10 firman Tuhan untuk menjadi pedoman dalam sepanjang kehidupan kita. Nah, karena sayangnya Tuhan Yesus, kita respon firman yang sudah kita dengarkan dengan menyanyikan lagu Aku Disayang Tuhan. Mari anak-anakku kita mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelum kita memberikan persembahan, kita mendengarkan nats persembahan kita dari Mazmur 79 ayatnya yang ke-13. Maka kami ini umatmu dan kawanan domba gembalaanmu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya dan akan memberitakan puji-pujian untukmu turun-temurun. Amin. Mengiringi persembahan kita menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Dalam rumah Tuhan.
Anak-anak, untuk aktivitas minggu ini, untuk anak batita dan anak kecil menyanyikan lagu Sayang Sayang Disayang, divideokan, lalu dikirim ke kakak Eder. Untuk anak besar dan anak remaja, menuliskan 10 perintah orang tua yang bisa dilakukan dan dikirim ke Bunda Yuli. Anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, saat ini kita akan mendoakan persembahan kita sekaligus berdoa syafaat kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami sudah memberikan persembahan syukur kami. Berkati sehingga boleh dipakai dengan baik di dalam menata pelayanan di tengah-tengah anak sekolah minggumu di Jemaat Immanuel Teluk Lingga. Berkati ya Tuhan anak-anak kami yang saat ini diam di rumah karena pandemi corona, sehingga mereka akan senantiasa bersuka cita walaupun tinggal di rumah. Berikan kekuatan kesehatannya Tuhan, berikan hikmat-Mu sehingga mereka akan senantiasa kuat dan sehat di dalam menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan karuniakan bagi mereka. Berkati ya Tuhan Yesus di dalam permainan mereka, bersama dengan adik dan kakak di rumah, bersama dengan mama dan papa. Berkati juga ya Tuhan Yesus, mama dan papa di dalam mendidik dan mengarahkan anak-anak karunia-Mu ini ke jalan yang Engkau kehendaki. Sehingga mama dan papa juga akan senantiasa kuat dan sehat, dan mereka akan senantiasa mengarahkan anak-anak-Mu ini ke jalan yang Engkau kehendaki. Berkati ya Tuhan Yesus guru-guru sekolah minggumu di Jemaat Immanuel Teluk Lingga, sehingga kami semua boleh mengangkat tugas pelayanan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dengan penuh sukacita, dan di dalamnya nama-Mu akan senantiasa dipuji, dipermuliakan, dan pertumbuhan iman anak-anak kami akan bertumbuh setiap hari, semakin bertumbuh, dan Tuhan dipuji, dipermuliakan. Berkati ya Tuhan Yesus pemerintah kami mulai dari pusat hingga ke pelosok-pelosok tanah air di negara kami ini, bahkan terlebih di tempat kami tinggal ini di Sangatta. Kiranya Engkau mengaruniakan hikmat-Mu sehingga pemerintah boleh memerintah kami dengan baik. Terlebih Tuhan, kami berdoa juga kepada para medis yang bertugas setiap hari dalam menangani virus corona yang sedang melanda negeri kami ini. Pimpin dan sertai mereka di dalam mengerjakan tugas mereka ya Tuhan, sehingga mereka akan senantiasa kuat dan sehat, dan Tuhan senantiasa memberkati mereka. Ampuni kami Tuhan Yesus, ini doa syukur kami, ini permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita menyanyikan lagu Big or Small. Semua dicintainya.
Anak-anak, mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya. Amin. Anak-anak, untuk menutup ibadah kita sekali lagi memuji Tuhan dengan lagu Aku Diberkati. Demikian ibadah kita hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, makan makanan bergizi, rajin cuci tangan, pakai masker kalau keluar rumah, dan yang paling penting rajin berdoa dan baca kitab suci. Salam sehat untuk semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.